Oke, teman-teman semuanya, kita masih di seputaran informasi P3K, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung bersama Ari Channel. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan biar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari Ari Channel. Nah, untuk teman-teman semuanya di sini ada informasi tidak menyenangkan ya buat teman-teman semuanya. P3K tenaga honorer dengan kategori ini resmi dicoret dari pengangkatan P3K 2025. Nah, jadi untuk teman-teman di sini nanti ada kategori P3K yang akan dicoret ya dan tidak diakui. Jadi untuk teman-teman semua ikuti terus informasi dari Ari Channel biar teman-teman nanti tidak gagal paham ya dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh Ari Channel. Nah, ada beberapa teman yang bertanya-tanya tentang P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Seperti itu ya, teman-teman. Silahkan disimak video ini dengan baik-baik sampai habis. Jadi hari Senin tanggal 10 Februari 2025 tepatnya jam 12:40 web ya, kurang lebih setengah satu lebih lah siang. Nah, jadi ini ada kabar gembira tentang bye-bye P3K tenaga honorer dengan kategori ini resmi dicoret dari pengangkatan P3K 2025. Jadi untuk teman-teman semuanya, pemerintah tengah melakukan penata ulang terhadap tenaga honorer sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Namun, perlu diketahui bahwa tidak semua tenaga honorer mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa teman-teman didengarkan yo P3K. Nah, di sini untuk teman-teman semuanya ya, teman-teman bisa diingat atau difahami ya berita ini. Jadi sebelum kita melanjutkan ke berita seterusnya, kita intro sebentar. Untuk teman-teman semuanya, pahami ya, pada tahun sebelumnya, saya ingatkan lagi, pada tahun sebelumnya, sekitar 1.788.851 tenaga honorer telah terverifikasi dan tervalidasi oleh BKN. Lantas, tenaga honorer seperti apa yang tidak bisa diangkat menjadi P3K? Nah, di sini saya ingatkan lagi, ada sekitar 1.788.851 ya tenaga honorer telah terverifikasi dan tervalidasi oleh BKN. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, di sini mungkin teman-teman ada yang
ikut, ada yang tidak. Kenapa kok gitu? Karena waktu pendataan 2022 yaitu, kalau tidak salah 2022 itu kan ada pendataan. Nah, kalau teman-teman sampai ketinggalan waktu pendataan 2022, itu kemungkinan teman-teman tidak terdaftar di BKN. Terus untuk P3K ya, atau tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K, yaitu seperti ini ya. Yang pertama yaitu tenaga honorer kategori 2. Tenaga honorer ini adalah yang telah bekerja di lembaga pemerintah sebelum tahun 2019. Namun, ya diingat, namun mereka tidak bisa langsung menjadi P3K. Hal ini lantaran terdapat sejumlah persyaratan dan proses verifikasi yang ketat bahwa tenaga honorer telah memenuhi kriteria. Oke, saya ulangi lagi ya. Hal ini lantaran terdapat sejumlah persyaratan dan proses verifikasi yang ketat bahwa tenaga honorer telah memenuhi kriteria. Udah paham ya untuk teman-teman di sini ya. Dari sini ya. Nomor 2 yaitu tenaga kontrak atau outsourcing. Tenaga kerja melalui kontrak atau outsourcing ya tidak termasuk dalam kategori tenaga honorer yang bisa diangkat P3K. Hal ini dikarenakan status mereka yang berbasis kontrak sehingga tidak memenuhi syarat. Nah, outsourcing ini karena sudah kena oleh pihak ketiga. Jadi dia tidak bisa diangkat menjadi P3K. Oke, paham ya? Jadi outsourcing ini ya, tenaga kontrak atau outsourcing tidak bisa diangkat menjadi P3K atau honorer yang bisa diangkat menjadi P3K. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat atau administratif. Bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat administratif seperti dokumen dan sertifikasi juga tidak diangkat menjadi P3K. Pemerintah sendiri menekankan pentingnya keabsahan data dan dokumen sebagai proses seleksi guna menjamin kualitas pegawai. Nah, di sini teman-teman harus mempunyai syarat-syarat yang sudah ditentukan itu. Kalau teman-teman punya, berarti teman-teman itu insya Allah bisa. Seperti itu ya. Kalau teman-teman tidak punya, berarti teman-teman tidak bisa. Karena kenapa? Kalau teman-teman itu awalnya menjadi honorer, seharusnya teman-teman kan punya surat SK kontrak seperti itu ya. Jadi itu bisa dilampirkan nanti waktu pendataan seperti itu. Jadi untuk teman-teman, pokoknya saya berharap teman-teman harus bisa menjadi P3K semuanya karena teman-teman sudah mengabdi lama seperti itu. Nomor 4, data tidak terverifikasi dan tervalidasi oleh BKN. Nah, nomor 4 ini teman-teman
mungkin ada yang ketinggalan waktu pendataan seperti itu ya. Terus nomor 5, tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut. Mungkin di sini ini ada kebijakan ya dari instansinya masing-masing. Mungkin ada kebijakannya seperti ini. Teman-teman sudah tidak aktif 3 bulan, ya kan? Tapi di instansi itu masih membutuhkan, terus teman-teman itu dipanggil lagi. Seperti itu. Mungkin seperti itu loh ya. Karena di setiap instansi itu sudah berbeda-beda aturannya. Terus yang nomor 6, sudah memasuki batas usia pensiun sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Kemudian batas usia pensiun ditetapkan 58 tahun dan jabatan non manajerial dan 60 tahun untuk jabatan manajerial. Nah, di sini mungkin teman-teman nanti waktu itu kan harusnya sudah tahu ya, oh umur saya sudah tidak masuk. Berarti kan teman-teman sudah tidak masuk juga ke semuanya itu, ya kan? Nomor 7, catatan pelanggaran disiplin menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Nah, mudah-mudahan teman-teman itu semuanya tidak seperti itu ya. Jadi kategori honorer yang resmi dicoret dan tidak bisa diangkat menjadi P3K. Yang pertama tadi ya, tenaga honorer kategori 2. Terus yang kedua, tenaga kontrak atau outsourcing. Yang nomor 3, tidak memenuhi syarat administratif ya. Nomor 4, data tidak terverifikasi dan tervalidasi oleh BKN. Terus yang kelima, tidak aktif selama 3 bulan berturut-turut. Yang nomor 6, sudah memasuki batas usia pensiun sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Yang terakhir yaitu catatan pelanggaran disiplin menunjukkan ketidakpatutan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Jadi itu ya teman-teman yang bisa disampaikan oleh Arik Channel. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan bila ada kata atau tutur katanya Arik Channel ini kurang pas di hati teman-teman semuanya atau penyampaiannya kurang pas, Arik Channel minta maaf kepada teman-teman semuanya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mengikuti Arik Channel. Dan saya akhiri, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pejuang P3K untuk masa depan yang cerah.